Kebenaran Tuhan, mari kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang alam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa, kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi yang indah ini kami adalah ya Tuhan, kami menaikkan segala puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu, karena atas tuntunan penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu ini ya Allah ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini tibalah saatnya untuk kami membaca, merenungkan akan firman kebenaran-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Namun sebelum kami membaca, merenungkan dan mendengarkan akan sabda kebenaran-Mu ini ya Tuhan, kami mohon urapan tangan Tuhan kepada kami, baik kami sebagai pendengar-pendengar, biarlah Tuhan juga boleh tuntun dan sertai setiap kami, dan kami terus berkonsentrasi akan mendengar akan suara kebenaran-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Terlebih khusus hamba-Mu yang hari ini telah menyiapkan diri untuk menyampaikan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar sukacita daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu kami mohon urapan daripada Tuhan sehingga hamba-Mu menyampaikan kata-kata berkat untuk kami, sehingga apapun yang kami dengar boleh bermanfaat bagi kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di pos pelayanan ini ya Allah ya Tuhan. Dan juga lewat pemberitaan hamba-Mu ini, banyak orang yang berbalik dan mengenal akan Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa menuntun dan menyertai akan setiap kehidupan kami sepanjang kami masih hidup ya Allah ya Tuhan. Ini segala doa kami, ini segala harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 40. Di bawah perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabannya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbanting, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatannya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tangan yang ada di tangannya dengan ujung disinggungnya daging itu dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu.
Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikannya mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatlah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah robohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Setelah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala dan di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbahnya dirobohkan orang, dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbah itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang di sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimkannya pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sebulun dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas gunting bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi. Setiap keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah telinga yang mau mendengar serta mempraktekkan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepasan. Haleluya. 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 Shalom. Selamat Anaye.
Baik Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini Sinode menentukan tema bagi kita, memahami pimpinan Allah dalam perjuangan hidup. Memahami pimpinan Allah dalam perjuangan hidup. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Siapakah kita yang memahami rencana Allah, memahami pimpinan Allah dalam hidup setiap kita? Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Rencana Tuhan itu kita tidak tahu dalam hidup setiap kita. Kenapa saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan? Orang Israel adalah orang yang takut Tuhan. Tapi rencana Tuhan di atas hidup dan kehidupan mereka, mereka hidupnya ditindas, hidupnya melarat. Kenapa Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pada saat itu media ada orang-orang yang hidupnya tidak takut oleh orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel pada saat itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mereka takut. Pada ayat-ayat yang sebelum itu, mereka takut. Mereka sembunyi di gua-gua, di padang gurun dan di kubu-kubu, supaya mereka tidak dapat oleh orang media. Pada saat mereka ini hasil-hasil mereka, orang media ambil dan rampas semua bentuk makanan dan harta benda mereka, domba, kambing, unta dan segala macam. Orang media ini habis, mereka hidupnya melarat. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, di dalam Alkitab, orang Israel adalah orang takut Tuhan. Israel adalah bisa dibilang tempat Tuhan. Karena orang Israel adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang Israel ada juga separuh Bapak Mama jemaat Tuhan yang menyembah berhala. Salah satu ialah bapaknya Abimelek. Dia menyembah Baal. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada saat itu malaikat Tuhan datang dan tatap muka salah seorang. Lewat itu saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, orang Israel takut dan kembali untuk mengenal Tuhan. Pada saat itu juga Tuhan berfirman lewat Gideon. Atau Tuhan mengutus Gideon untuk
kembali, tidak takut lagi dari penindasan atau peperangan yang terjadi. Biarpun sekeliling ini Gideon atau orang media dan orang-orang dari bagian timur itu mengelilingi Gideon, tapi Gideon tidak takut. Karena Tuhan telah berfirman kepada Gideon. Tetapi Gideon juga mencobai Tuhan. Kenapa saudara-saudara? 2 kali Gideon meminta kepada Tuhan. Seperti aja yang ke 39 dan 40 ini saudara-saudara. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana hidup kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita memahami rencana Tuhan, memahami pimpinan Allah dalam hidup dan kehidupan setiap kita. Dalam perjuangan setiap kita, tidak mungkin kita berjuang dengan kekuatan, kesungguhan, kemampuan kita. Kalau kita berjuang dengan kekuatan kemampuan kita, maka itu sia-sia Papa Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita minta pimpinan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, dalam melakukan apa saja kita, pasti Tuhan ada jalan bagi setiap kita dalam perjuangan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kalau kita dalam menghadapi kesulitan, kita mengalami kebimbangan, iman kita goyah, dan dari itu saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini Sinode menentukan tema bagi setiap kita. Jangan tinggalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan setiap kita. Marilah kita berjuang bersama Tuhan agar setiap rencana yang kita rencanakan, di situ ada sukacita Bapak Mama jemaat Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dalam setiap kita mengalami kesulitan, di situ ada kekhawatiran, di situ ada keraguan dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, marilah kita hidup mengenalkan Dia dalam setiap hidup dan kehidupan kita, agar hidup dan kehidupan kita, iman kita selalu berpegang teguh kepada Dia, Sang Pemilik hidup dan kehidupan setiap kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan,
Gideon dan bangsanya mengalami bencana. Tetapi Bapak Mama, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam kekhawatiran, mereka ada dalam kekecewaan. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, dengan pengalaman iman, kita belajar andalkan Dia dalam hidup dan kehidupan setiap kita, agar kekecewaan itu, kekhawatiran itu lalu dari setiap kita, dan kita akan mendapatkan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam peperangan dengan media dan orang-orang timur itu, mereka mampu mengalahkan media dan yang lainnya. Dan mereka boleh bersukaria, bersukacita, datang menyembah dan bersekutu bersama Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana penindasan dapat mengancam atau menindas orang-orang Israel. Tapi hari ini juga saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita kembali, kita belajar bagaimana seperti hidup Gideon, seperti hidup orang-orang Israel yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan pimpinan Allah, mereka juga mengetahui dalam hidup dan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama-tama kita dalam menghadapi kesulitan atau bencana yang menindas kita ialah ketabahan hati, kerendahan hati yang kita perlu belajar dalam hidup dan kehidupan setiap kita. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, marilah hidup dan kehidupan setiap kita belajar memahami panggilan Allah dalam setiap aktivitas, tugas, dan kerja kita. Mari kita memohon tuntunan dan penyertaan daripadanya dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, dalam kita menghadapi atau dalam kita memperjuangkan hidup kita dalam dunia ini. Tuhan punya rencana bagi setiap kita, dan kita harus menggumpuli apa rencana Tuhan dalam hidup dan kehidupan setiap kita.
agar hidup dan kehidupan kita mengetahui rencana Tuhan dalam setiap kita. Tentu dalam hidup dan kehidupan setiap kita, Tuhan mau kita jadi anak-anaknya yang menjadi berkat. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih Tuhan berikan kesempatan, marilah kita belajar memberikan diri kita kepada Tuhan untuk dipimpin dalam perjuangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya jemput Bapak Mama untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan.